Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Kok diem aja? Sehat, sehat. Sehat apanya? Pada pertemuan ini kita akan membahas masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Sebenarnya itu masa pertumbuhan pendidikan Islam itu sebelum masa pertumbuhan pendidikan Islam itu Islam belum ada di kota Mekah. Benar tidak? Benar. Berarti kalau emang Islam itu belum ada, sebelum Islam itu ada agama yang agama tauhid itu disebut dengan agama apa? Gak tahu nenek moyang. Nah, kok nenek moyang? Gak tahu. Kan sebelum Islam ada, kan ini masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan Islam itu pada zamannya Nabi Muhammad. Pada zamannya Nabi Muhammad lahir dan Nabi Muhammad diutus, itu masa pertumbuhan Islam. Itu Islam tumbuh di kota Mekah. Nah, sebelum adanya Islam itu agama Islam ini namanya apa? Kan sebelum Islam itu ada namanya ada agama tauhid yang menyembah Allah. Tapi itu bukan Islam. Ada yang tahu? Kepercayaan. Hah? Muslim. Hah? Percayaan Muslim? Tidak tahu. Kok nggak tahu sih? Agama Nabi Ibrahim. Atau sebutannya apa ya? Lupa saya. Hanif. Tahu Hanif? Supir di selatan. Agama yang lurus. Nah, kita yang menjadi pembahasan itu bukan ini, tapi masa pertumbuhan Islam di Mekah itu. Pada masa pertumbuhan Islam di Mekah ada dua metode dalam penyebarannya. Yang pertama, Perdagangan. salah, penyebarannya waktu masa pertumbuhan Islam itu loh, dengan sirri dan Dohir. ya zahir itu apa kata lainnya? Terang-terangan. Terang-terangan. Nah, pada masa sirri ini beliau Rasulullah itu menyampaikan pendidikan agama Islam itu secara halakoh atau kumpulan-kumpulan kecil di rumahnya sahabat-sahabat beliau secara sembunyi-sembunyi. Pertama kali yang beliau ajak masuk Islam itu siapa? Sahabat. Istrinya. Istrinya. Habis itu Sayyidina Ali, pemuda pertama kali yang masuk Islam. Habis itu para sahabat yang pertama kali siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu emang sahabat plek dari dulu, sahabat plek besti. Terus udah berapa 3 tahun kemudian itu ada ayat yang menurunkan bahwasanya memerintah untuk Rasulullah untuk menyampaikan pendidikan agama Islam itu secara terang-terangan. Pendidikan agama Islam waktu itu tuh yang disebarin itu pelajarannya tentang apa aja? Tentang syariat Islam, tentang ketauhidan, seperti itu. Terus tentang akhlak juga. Itu. Ini tulisannya sangat bagus. Harus bisa dibaca pokoknya karena bagus. Terus setelah adanya ayat yang memerintah Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran agama Islam secara terang-terangan, Rasulullah langsung menyampaikan secara terang-terangan walaupun waktu itu mendapat hinaan, terus cemooh sama hinaan sama saja. Penolakan, terus Nabi Muhammad juga diintimidasi oleh para orang-orang Quraisy di Mekah. Itu dengan dilempar batu lah, terus beliau sholat dikasih kotoran, pokoknya kayak seperti itu, dihina lah. Terus sampai pada akhirnya beliau itu hijrah ke Madinah. Nah, di sini Islam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena waktu di Mekah itu
Islam mengalami pertumbuhan, tapi itu masih kecil-kecil, hanya berapa orang aja, karena sebagian besarnya itu menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Islam baru benar-benar diterima itu, baru benar-benar terima dan tumbuh dengan pesat itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu. Setelah itu, kurunnya itu ada masa yang sangat panjang. Yang pertama kan masa pertumbuhan, nanti ada masa kejayaan Islam. Kejayaan, terus yang ketiga itu masa kemunduran. Habis itu ada masa yang namanya masa pembaharuan. Untuk masa pertumbuhan sekilas itu aja. Saya akan membahas kejayaan Islam itu setelah 5. Masa kejayaan Islam itu masa setelah Nabi Muhammad itu kan ada khalifah 4 ya, 4 khalifah. Habis itu yang kelima itu Sayyidina Ali. Husain. Oh, iya. Hasan atau Husain? Sayyidina Hasan. Habis itu setelah Sayyidina Hasan nanti bukan khalifah lagi tapi dinasti pertama namanya dinasti Umayyah. Pas zamannya dinasti Umayyah itu berlangsung enggak masih lamaan sama dinastinya Utsmaniyah. Abbasiyah. Pas zamannya dinasti Abbasiyah inilah masa kejayaan Islam tercipta. Di mana di kota Baghdad ya. Itu didirikan yang namanya Baitul Hikmah. Itu pusat penelitian, tempat pusat pembelajaran dan pusat-pusatnya ilmu pokoknya. Itu di sini banyak cendekiawan atau ulama-ulama yang lahir di situ. Salah satunya itu Ibn Rushd. Terus Imam Ghazali. Siapa yang tokoh terkenal ilmuwan kedokteran? Ibnu Sina. Itu salah satunya ya. Tapi banyak sebenarnya. Terus pas zaman ini kan pas zaman Utsmaniyah, zaman Umayyah itu mengalami kemunduran karena adanya penyerangan dari cikal bakalnya nanti dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah ini di sini emang udah hancur, udah nggak ada. Yang ada di sini tinggallah dinasti Abbasiyah. Tapi ada sebagian kecil itu yang melakukan ekspansi sampai ke Cordova atau Spanyol. Di sini nanti dia nyebrang lewat sini gitu. Itu jadi nanti itu kejayaan Islam itu ada di 2 tempat, di Baghdad sama di Cordova. Dan nanti juga mengalami kemunduran, dan juga mengalami pembaruan. Kalau pembaruan di Timur Tengah ini nanti pembaruan dilaksanakan di Turki. Iya, di Turki di sini. Di sini itu nanti ada yang namanya masa pembaruan. Dan pemimpin dinasti Turki itu yang terakhir itu di tahun 1940-an. Jadi baru kemarin ini yang terakhir itu beliau dibuang, diasingkan. Habis itu Turki tidak lagi mengalami menggunakan sistem dinasti, tapi direformasi oleh Kemal Atatürk. Tahu nggak? Kemal Atatürk, bapak reformasi. Itu menjadi sistem kayak Indonesia, sistemnya apa? Demokrasi ya. Sistem pemerintahan gitu. Itu masa pembaruan. Kalau masa kemudian di Baghdad itu zaman dinastinya Abbasiyah itu ini tuh dikuasai di Timur Tengah itu dikuasai oleh Baghdad, oleh Utsmaniyah. Pas zamannya Harun al-Rasyid itu benar-benar pada masa kejayaan atau puncak kejayaan atau Golden Age. Apa bacanya? Edge ya. Golden Age. Saya lidah orang Jawa nggak bisa niruin orang Inggris. Nah, gua ada masa Golden